Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU-USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU-USD pada hari ini tanggal 25 Agustus 2023. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU-USD pada hari ini. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin. Jadi seperti yang sudah saya bilang juga bahwa ada harga resisten di harga 19.275 ya, 19.275, atau kalau mau teman-teman genapkan di 19.21 juga it's okay. Ya, dan jika itu break ke atas, teman-teman nanti bisa open posisi buy dengan target sampai di 19.30. Tapi apa yang terjadi? Pada saat harga itu break 19.20, reaksi yang diberikan adalah tidak ada kepastian harga itu akan break lanjut ke atas ya, terutama pada saat harga itu naik di jam 12 dan di jam 1 siang. Harga itu naik di atas 19.20, tapi naiknya ini pelan-pelan ya. Naiknya ini pelan-pelan, jadi tidak ada reaksi sama sekali bahwa harga itu akan lanjut naik sampai ke 19.30, karena kalau dilihat kemarin itu benar-benar market itu bereaksi akibat dari unemployment claim dan juga dari segi durable goods order itu sendiri ya. Dan kalau dilihat sendiri di sini dari tingkat penganggurannya itu, tingkat pengangguran mingguan itu turun dari 240.000 ke 230.000. Berarti itu bagus untuk USD, sedangkan untuk dari segi durable goods ordernya sendiri itu drop secara signifikan dari 4,6% menjadi minus 5,2. Itu bisa dibilang sangat luar biasa jauh sih penurunannya ya. Jadi kalau dilihat kemarin itu pergerakan XAU-USD-nya ketika dia naik 19.20, harga itu tidak memberikan kita kejelasan harga akan benar-benar naik sampai ke 19.30 ya. Yang ada harga itu turun sampai ke area supply, area demand kita di sini ya. Yang dimana demand ini adalah di 19.10 ya. Titik tengahnya adalah di 19.10, tapi kalau dicari besar areanya adalah dari 19.12 sampai di berapa ini? 19.08. Nah, karena itu saya taruh di titik tengah itu di 19.10. Dan benar aja kemarin ketika harga itu turun ya, turun sampai ke area demand, apa yang terjadi? Harga itu langsung membuat yang namanya pola seperti double bottom ya. Di time frame M15 dia seperti pola double bottom, 1, 2, naik dan reject, kemudian harga itu naik sampai ke 19.20. Jadi kemungkinan ada yang ambil posisi buy di 19.12 yang dimana ini merupakan area demandnya, teman-teman pasti sudah mendapatkan profit. Apalagi ketika harga masuk ke area demand, kita bisa lihat bahwa harga di 19.1450 itu tidak ada yang berhasil close di bawah itu ya. Tidak ada yang berhasil close di bawah 19.1450, sehingga harga itu benar-benar naik lagi ke 19.20. Tapi 19.20 di sini berarti sudah tidak valid lagi menjadi resisten karena ini sudah berkali-kali dilewatin ya. Jadi itu bisa kita delete aja. Dan sekarang target kita itu masih sama di 19.30 bagi teman-teman yang ingin ambil posisi buy. Kalau sekarang berita hari ini itu kita ada dari berita tentang Fed Chair Powell speak yang ada di Jackson Hole Symposium ya. Ya saya lupa itu namanya. Jackson Hole Symposium sih sepertinya ya. Yang dimana nanti malam di sini akan ada speak dari Jerome Powell, lalu juga ada tentang consumer sentiment dari University of Michigan itu sendiri. Jika nanti pada saat malam hari The Fed Jerome Powell memberikan pernyataan bahwa akan ada suku bunga lagi atau mungkin tidak ada kenaikan suku bunga atau dan lain sebagainya, ya bisa saja itu dikatakan untuk mungkin kita akan stop dulu kenaikan suku bunga dan melihat benar-benar apakah inflasi akan bisa turun seperti itu. Dan jika memang ada menyinggung masalah suku bunga, inflasi dan sebagainya, itu pasti akan sangat berpengaruh terhadap market untuk saat ini.
Untuk saat ini harga daripada XAUUSD itu kemarin ditutup dengan sedikit adanya candle rejection cukup panjang di bagian atas ya. Rejection cukup panjang di bagian atas yang dimana rejection di sini itu menandakan kemungkinan hari ini kita akan ada penurunan. Tapi penurunannya di sini saya rasa agak sedikit terbatas mengingat kita masih punya area supply, area demand kita di sini. Tapi demand ini sudah nggak fresh ya. Jadi kecenderungannya harga itu kemungkinan bisa break di bawah 1910. Nah, jika harga itu break di bawah 1910, kemana harga itu kemungkinan akan bergerak turun? Ya, kemungkinan harga akan bergerak turun sampai yang pertama adalah di 1905. Ya. Kita pakai angka-angka yang gampang aja ya, supaya teman-teman tidak bingung dalam menentukan area resistannya. Kita bisa pakai di area 19 ini ya pakai ya. 1905. Nah, di sini kemungkinan harga itu bisa turun sampai di 1905 yang dimana kalau kita lihat ini juga ada satu area demand kecil ya, satu demand area kecil di sini. Yang dimana kemungkinan jika harga itu memang bisa break di bawah 1910, kemungkinan dia akan turun sampai ke 1905. Dan jika dia break di bawah 1905, akan bisa turun sampai ke 1900. Dan kemungkinan jika penurunan hari ini bisa turun drastis sampai di 1900, kemungkinan akan ada faktor dari Jerome Powell itu sendiri. Ya. Karena kalau dilihat untuk hari ini, jika tidak ada berita apapun dan pure secara teknikal, penurunan yang cukup, pergerakan yang cukup tinggi, entah itu naik ataupun turun, pasti itu disebabkan oleh adanya berita dan tim halam. Jadi kalau ingin ambil posisi buy, sabar dulu ya, sabar dulu. Saya rasa kalau ingin ambil posisi buy agak sulit sekarang, karena satu, area demand kita di 1910 itu sudah tidak fresh. Tapi kalau ingin ambil posisi buy di 1905, itu saya rasa masih bisa ya. Jika ambil buy di 1905, target bisa sampai di 1915 ya. Tip SL-nya taruh di 1900 ataupun taruh di 1898. Seperti ini bisa, seperti itu. Kalau ingin ambil posisi sell bagaimana? Kalau ingin ambil posisi sell, biarkan harga itu break di bawah 1900 deh ya. Karena pandangan untuk saat ini adalah jika harga itu masih di atas 1900, saya rasa pergerakannya itu akan masih ada tendensi untuk naik. Karena seperti yang sudah saya katakan, kemungkinan saat ini harga XAUUSD akan masih bergerak retrace untuk naik. Karena ini untuk saat ini pergerakan retrace-nya itu hanya berkisar 38,2 ya. 38,2, kemungkinan bisa sampai di 50% yang ada di 1935. Dan kalau kita lihat area 1935 merupakan area support menjadi resisten yang sangat luar biasa bagus. Kenapa? Karena kalau kita lihat berdasarkan di sini secara historinya, dari histori dari tanggal 21 Maret ya. Harga 1935, ini 1935 ya. Harga 1935 menjadi area support kuat, menjadi support kuat di tanggal Mei, dan kemudian ketika dia break, itu menjadi resisten kuat di bulan Juni, ya, sampai di bulan Juli, dan ketika itu break ke atas, itu menjadi support kuat juga di tanggal 4 Agustus kemarin, sebelum akhirnya benar-benar turun ke bawah. Jadi saya rasa retracement-nya itu akan terbatas sampai di 1935, oleh karena itu, selama harga masih di atas 1900, tendensi naik itu masih ada ya. Kalau teman-teman mau ambil posisi buy lagi di sekitaran area, bentar ini saya hapus dulu. Jika ingin ambil posisi buy nanti ketika harga itu bisa turun lagi ke 1910 ya. Ya, silakan, tapi yang pasti perlu konfirmasi karena di sini sudah tidak fresh lagi area demand-nya. Jadi harap berhati-hati saja ya. Ataupun misalnya teman-teman ingin ambil posisi buy sekarang nih, ya kan? Harga sekarang itu berada di area support di angka 1914 ya kan. Misalnya ingin ambil posisi buy sekarang,
Ya sudah, stop lossnya taruh di bawah zona demand ini. Ya berarti taruh di 1907 ya. 1907, take profit maksimal sampai di 1930 ya. Ingat, take profit maksimal sampai di 1930. Karena di sini jika teman-teman ada yang open posisi buy sekarang, stop loss-nya itu berjarak 83 pip dengan TP maksimal 146 pip. Jadi jika dirasa sudah 1:1 ataupun sudah dirasa profit, bisa keluar, bisa pasang SL plus atau pasang set BEP. Atau keluar setengah pun is oke. Oke. Karena kalau dilihat hari ini, walaupun ini beritanya keluar jam 10 malam WITA ya, berarti di jam 9 WIB, saya rasa pergerakannya itu pasti akan ada sedikit ya bergejolak lah seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD harian minggu depan. Bye-bye.